Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha haqqa hamdih wa naskurullaha haqqa syukrih wa afdhalus salawati ala nabiyhi wa rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian Masjid At-Tanwir rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kita semua memiliki tanggung jawab di dalam beragama Islam, dan masing-masing orang kadang-kadang memiliki cara yang berbeda-beda di dalam mengekspresikan pemahaman dan pengamalan agamanya. Jadi jenengan semua harus, dalam bahasa agama itu harus samhah. Rasulullah sendiri mengatakan agama Islam ini agama yang hanif, lurus, dan samhah. Samhah itu luas, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada khusus yang kata samha itu sering saya jelaskan secara khusus. Ada masaha. Masaha itu halaman yang ada di permukaan tanah, seperti halaman di depan rumah jenengan. Kalau rumah itu ada halaman yang luas, maka kenyamanan tinggal di rumah itu lebih terasa, ya. Kalau ada rumah tidak punya halaman, itu nilai kenyamanan kurang. Nah, halaman yang ada di depan rumah kita, di depan masjid, di depan sekolah, halaman apapun yang di permukaan bumi itu dalam bahasa Arab namanya masaha, ya. Masahatun. Nah, ada halaman yang lain, yaitu halaman yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita, dada kita itu punya halaman yang luas, ya. Halaman yang ada dalam hati kita itu adalah apa? Dikatakan luas kalau bisa menampung ilmu sebanyak-banyaknya dan bisa menghargai perbedaan pandangan dari orang lain. Itu namanya samaha, yang dalam bahasa sehari-hari sering diterjemahkan dengan toleransi, ya. Namun supaya kita mengartikan beragama dengan toleransi itu tahu betul secara proporsional, maka saya ingin menjelaskan kepada jenengan bagaimana mengekspresikan agama yang luas tadi itu. Kalau kita punya pengetahuan agama yang luas, maka kita akan menjadi orang yang luas dan
luwes, nah, tidak kaku, tidak apa lagi, ya, tidak sempit, tidak kaku. Yang pertama di dalam beragama itu kita harus beragama ini agama yang murni. Jadi kemurnian agama ini harus kita jaga. Agama yang murni itu ditentukan oleh sumber referensi yang kita gunakan di dalam memahami dan mengamalkan agama. Dan sumber utama yang harus kita jadikan pedoman, bahkan kalau di dalam kitab fikih itu istilahnya itu sumber yang pertama dan utama, nah, bahasanya sering begitu. Itu adalah Al-Quran. Lalu kemudian As-Sunnah, didasarkan kepada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah. Nah, patuhilah Allah, itu rujukannya adalah Al-Quran. Wa ati'ur rasul, rujukannya adalah hadis. Wa ulil amri minkum, dan perintah-perintah dari orang yang punya otoritas, pemimpin yang punya otoritas untuk memutuskan urusan publik, ya, pemerintah. Sepanjang pemerintah itu perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu kalau terjadi pertentangan, perselisihan, Allah mengatakan farudduhu ilallahi war rasul. Tempat kembalimu adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya. Artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ini penting supaya kalau kita tidak menggunakan pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, itu agama bisa hilang. Kalau kita tidak jaga kemurnian agama, itu agama ini bisa hilang, bercampur aduk dengan budaya, dengan tradisi, bahkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, lalu kemudian orang tidak kembali melihat sumber utamanya dari agama itu, maka beragamanya akan menjadi kabur. Terutama dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, itu sangat penting sekali, bahkan sangat kaku cara beragama dalam aspek akidah dan ibadah itu bersifat tajridiyah. Tajridiyah itu artinya membiarkan ajaran itu apa adanya, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, dan jangan dikurangi. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak jelas, itu kita punya istilah i'adah. I'adah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-i'adatu ilal Quran was Sunnah, atau bahasa yang lain arruju ilal Quran was Sunnah. Yang kedua, di dalam berekspresi, mengekspresikan agama itu harus utuh. Nah, beragama dengan utuh itu istilahnya dalam Al-Quran adalah berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Yang dimaksud berislam dengan kafah atau dengan utuh itu adalah pengamalan agama Islam itu harus bisa mencakup seluruh aspek ajaran agama itu, tidak hanya sebatas ibadah. Ada ulama mengatakan Islam secara kafah itu mengikuti aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Keempat-empatnya ini harus kita implementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ada ulama yang lain menggambarkan Islam yang utuh itu cuma dua, yaitu al-islamu aqidatun wa syari'atun. Jadi pengamalan di bidang akidah dan pengamalan di bidang syariah. Itu tidak boleh dipisahkan. Ada juga yang mengatakan Islam utuh, Islam kafah itu hanya dua, yaitu al-iman dan al-islam. Ya, al-iman dan al-islam. Artinya kita berislam itu yang pertama itu adalah berislam dalam aspek ajaran yang berkaitan dengan keimanan. Yang kedua berkaitan dengan islah. Islah itu artinya melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi begitu bangun dari tidur, alam pikirannya berkata, hari ini apa yang akan saya perbaiki? Apa yang harus saya perbaiki? Perbaikan-perbaikan apa yang harus saya lakukan? Apakah perbaikan dalam kehidupan individu, perbaikan dalam kehidupan berumah tangga, perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perbaikan dalam urusan ekonomi, perbaikan dalam segala aspek kehidupan. Jadi walaupun nyebutnya itu Islam kafah itu hanya iman dan islah, tapi itu juga sangat luas ruang lingkup al-islah tadi itu. Jangan sampai kita ini menjadi orang Islam secara akidah itu kuat. Seolah-olah akidahnya itu akidah yang kuat, tetapi ibadahnya kendor. Nah itu ironis. Mestinya kalau akidahnya kuat, itu ibadahnya itu disiplin mestinya. Ada yang orang ibadahnya disiplin, tapi akhlaknya tidak baik. Nah, itu juga ironis. Mestinya kalau ibadahnya itu disiplin, maka cara berakhlaknya itu baik. Ada juga orang yang akhlaknya baik, tapi dalam kehidupan muamalah duniawiyah itu tidak sukses. Dalam hal muamalah duniawiyah itu malah kehidupannya selalu bergantung kepada orang lain. Tidak bisa mengurus urusan duniawiyahnya. Ini juga tidak boleh. Jadi yang ideal itu akidahnya kuat, ibadahnya disiplin, akhlaknya baik, dan muamalahnya sukses. Itu berarti sudah mengekspresikan cara beragama yang kafah, yang utuh. Yang ketiga, beragama Islam itu dengan mengamalkan Islam yang wasatiyah. Ya, dengan mengamalkan Islam yang wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam yang tengah-tengah. Rasulullah dulu pernah membuat garis seret di dalam pasir itu ya, di garis seret gitu. Lalu Rasulullah berkomentar, hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis lagi yang membelok ke kanan dan membelok ke kiri, sambil Rasulullah mengatakan wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang.
Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, baik ke kanan maupun ke kiri. Fatafarraqu bikum, nanti kamu akan bercerai-berai. Sama-sama Islamnya, tapi tidak bisa dipersatukan. Ada yang satu lurus, ada yang satu belok ke kanan, ada kelompok yang belok ke kiri. Yang belok ke kanan itu sering disebut dengan apa? Tasaddudi. Tasaddudi itu disebut dengan kelompok ekstrim, atau disebut dengan ahlul hulu, orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama, yang tidak yang halal diharam-haramkan, ya. Yang dalam pandangan agama itu boleh disesat-sesatkan. Dan kalau melihat orang yang berbeda keyakinan agamanya, itu dianggap halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini cara beragama yang tidak hanifah, yang tidak lurus, yang tidak samha. Jadi terlalu belok ke kanan yang disebut dengan tatarruf tasaddudi. Dan ada yang belok ke kiri. Yang belok ke kiri itu menganggap semua perkara itu boleh. Enggak ada yang diharamkan. Tidak ada yang disesatkan. Semuanya benar, semuanya boleh. LGBT boleh. Agama apapun benar. Semuanya masuk surga. Berdoa, beribadah boleh mengikuti doa dan ibadah agama apa saja. Nah, itu belok ke kiri yang disebut dengan kelompok liberal. Dalam istilah sehari-hari itu ada yang ke kanan tadi itu ekstrim kanan, dan yang ke kiri yang liberal. Nah, kita harus memilih yang tengah itu. Seandainya ada jalan yang lurus dan luas, lalu sebelah kanan jurang, lalu sebelah kiri juga jurang, orang yang paling aman adalah yang memilih di tengah itu. Orang yang terlalu ke tepi kiri ya akan berisiko terjatuh ke jurang. Orang yang terlalu ke kanan juga bisa berisiko terjungkal di jurang. Begitu juga dalam hal beragama. Yang keempat, kita berislam ini Islam yang berkemajuan. Jadi mulai pertama tadi ada Islam yang murni, ada Islam yang utuh, lalu ada Islam yang wasatiyah, dan ada Islam yang berkemajuan. Islam berkemajuan itu yang pertama memperhatikan waktu, menjadi orang Islam yang disiplin waktu, sangat memperhatikan dengan teologi wal asri, jadi demi masa. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi perilakunya itu sangat memperhatikan waktu. Dan waktu itu tidak mundur, waktu itu berjalannya ke depan. Sehingga kalau kita menjadi orang Islam itu harus memperhatikan waktu ke depan ini apa yang harus dilakukan agar kita itu bisa tidak rugi. Sehingga kita punya kebiasaan kalau rapat jam 8 ya datang jam 8. Kalau ada undangan jam 9 itu sebelum jam 9 sudah standby di situ. Sedangkan budaya kita, masyarakat kita itu diundang jam 8, tapi datang jam 9. Setengah 10 acara baru dimulai, itu hampir menjadi budaya. Nah, semuanya adalah orang Islam. Itulah orang Islam yang tidak maju.
Yang kedua, Islam berkemajuan itu Islam yang memperhatikan ilmu pengetahuan. Dan memperhatikan ilmu pengetahuan itu yang pertama harus senang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Harus jam terbang membaca. Budaya literasi. Berapa buku yang kita baca dalam sehari? Dan terutama adalah membaca Al-Quran. Ini juga ciri orang Islam yang berkemajuan. Kalau mau mengejar ilmu pengetahuan itu, yang pertama harus senang membaca, yang kedua harus bersikap kritis. Apa yang dia baca itu dianalisa, harus ada kriteria-kriteria yang digunakan, ini benar apa tidak yang saya baca ini. Kalau yang saya baca ini tidak ada dalil yang kuat, ya, tidak diikuti. Tapi kalau punya dasar dalil yang kuat, itu yang diikuti. Ini namanya kritis. Yang ketiga, objektif. Nah, ya, tidak subjektif. Tidak menurut apa pendapatnya sendiri. Walaupun yang dia sampaikan itu dalilnya tidak kuat, tapi yang penting pokoknya dia minta dibenarkan. Tidak memperhatikan dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, yang disampaikan itu justru lebih kuat dasarnya. Dan harus terbuka. Terbuka itu dari siapapun kebenaran itu disampaikan, kita harus sanggup menerima. Meskipun yang menyampaikan itu orang bukan golongan kita, bahkan bisa jadi bukan seagama, beda keyakinan dengan kita. Tapi yang disampaikan itu kalau sebuah kebenaran, itu kalau kita bersikap terbuka, itu tetap kita sanggup menerimanya. Sementara di kalangan orang Islam itu lebih banyak tertutup. Kalau ada pengajian Muhammadiyah, orang Salafi tidak mau dengar. Kalau ada orang pengajian Salafi, orang NU tidak mau dengar. Kalau ada orang NU pengajian, kelompok Islam yang lain juga tidak mau dengar. Ini saling tertutup. Kalau berkemajuan itu dari siapapun, asalkan yang disampaikan itu benar, itu dia mau menerima. Yang berikutnya adalah Islam berkemajuan itu senang kepada upaya untuk melakukan perubahan-perubahan. Tidak suka dengan stagnan, tidak suka dengan keadaan yang mandek. Sesuatu yang sudah lama tidak ada perubahan dan membutuhkan adanya perubahan-perubahan yang baru harus dilakukan. Kadang-kadang ketika kita melakukan perubahan itu banyak orang tidak setuju karena mempertimbangkan ini jasa orang tua-tua kita, ini adalah punya nilai sejarah dan seterusnya. Tapi kalau tuntutan zaman itu harus dirubah, kita harus berani merubah. Juga Islam berkemajuan itu yang orang yang orientasinya ke masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing individu memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Para jamaah, jadi kalau kita itu mengekspresikan agama dengan pendekatan Islam yang murni, Islam yang utuh, Islam yang wasatiyah, dan Islam yang berkemajuan, maka insya Allah kita beragama itu akan banyak memberikan manfaat
akan terasa manfaat agama Islam ini. Tapi kalau kita beragama Islam itu hanya berhenti pada aspek ubudiyah saja, maka seolah-olah kegiatan beragama itu hanya berdoa, hanya ritual-ritual semata. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.